Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andu Nur Ayuning Tias. Saya adalah guru di SDN 090 Cibiru, Kota Bandung. Pada saat ini saya juga adalah mahasiswa PPG dalam jabatan 2022 kategori 1 LPTK Universitas Pakuan Bogor. Pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan video peer teaching yang sudah saya laksanakan pada tanggal 18 Agustus tahun 2022 secara daring. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak, sehat semuanya? Sehat, Bu. Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Oh, yes. Ya, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, kita ya, yuk kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai. Amin ya rabbal alamin. Semoga pembelajaran kita hari ini diberi kemudahan, kelancaran oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, sebelum lanjut ke pembelajaran berikutnya, Ibu cek dulu ya kehadirannya. Coba Ibu lihat. Ada tidak teman sebangku kalian yang tidak ada? Ada semuanya? Semuanya hadir? Ada, Ibu. Ada, Bu. Jesse belum hadir, Bu. Ada. Semuanya hadir. Belum hadir satu. Belum hadir satu. Berarti hari ini kita memulai pembelajaran tanpa teman kita, Jessie. Mudah-mudahan Jessie dalam keadaan sehat ya. Kita doakan bersama-sama. Ya. Kalian ingat tidak? Kemarin itu tanggal berapa? Tanggal 17, Bu. 17 kita menghadiri apa? Hari Merdeka. Upacara. Hari Merdeka ada. Yuk, sebelum kita kita Gusan, agar kita lebih semangat, kita nyanyikan lagu Hari Merdeka. Bisa semuanya? Bisa, Bu. Bisa. Bu. Kayak gimana, Bu? Kayak gimana? Yuk kita nyanyikan bersama-sama. Tujuh belas. Nggak kedengeran, Bu, suaranya. Ada suaranya, Pak? Ada, Bu. Tidak ada. Ada, Bu. Datang hari lahirnya bangsa Indonesia. Merdeka. Badan kita tetap sedia dan bersiap Iya. Hebat, tepuk tangan untuk semuanya. Suara ini bagus ya. Alhamdulillah. Kalian juga suaranya. Supaya kita lebih semangat, kita tepuk semangat dulu yuk. Tepuk semangat. Semangat. Ya, kalau sudah semangat, jangan lupa kita harus selalu mematuhi protokol kesehatan karena kita sekarang masih berada dalam adaptasi kebiasaan baru. Selanjutnya, Ibu akan memaparkan tujuan pembelajaran kita hari ini. Tujuan pembelajarannya yaitu
Peserta didik dapat menganalisis cara melakukan penjumlahan pecahan campuran dengan benar. Nanti kalian akan berdiskusi juga, dan di akhir nanti akan diberi evaluasi untuk menyelesaikan masalah sehari-hari yang berkaitan dengan penjumlahan pecahan berbeda penyebut dengan tepat. Nah, sebelumnya, masih ingat tidak pembelajaran yang kemarin? Kita sudah mengenal macam-macam. Ada pecahan biasa, contohnya 3/5, ada pecahan campuran, ada 2, 1/4, ada juga pecahan desimal, dan ada pecahan persen. Masih ingat tidak? Lupa, Bu. Empat. Lagi ya. Nah, kemarin juga kita membahas tentang pecahan berpenyebut sama. Seperti yang Ibu ilustrasikan di depan. Ada 1 buah pizza, di mana pizzanya itu dibagi menjadi 4, ditambah 2, 4. Ingat, bila penyebutnya sudah sama, maka penyebutnya langsung itu dijumlahkan saja. Nah, mudah-mudahan kalian ingat ya, tidak lupa. Sekarang perhatikan baik-baik ya. Di sini ada Edo, dia 1/8 melon, sedangkan Angga membawa 1/2 melon. Kira-kira nih, Ibu mau bertanya, apabila kedua melon mereka digabungkan, kira-kira operasi hitung apa ya yang bisa kita gunakan? Ada yang bisa menjawab? Ada yang bisa jawab tidak? Ditambah, Bu, ditambah. Ah, terus lihat penyebutnya ini sama atau beda? Beda, Bu. Beda. Tidak ya, jawaban kalian ditambah. Kita lihat. Wah, ternyata betul. Apabila ada kata digabungkan, maka operasi hitung yang kita gunakan adalah tambah. Ya. Selanjutnya, Ibu akan membagi kalian dulu ke dalam beberapa kelompok. Satu kelompok terdiri dari 5 orang ya. Ya. Nah, kelompok. Kalau sudah, sekarang kita akan ke materi. Yang akan kita bahas hari ini adalah penjumlahan pecahan biasa berpenyebut beda. Ingat, langkah-langkah penyelesaiannya. Yang pertama, kita harus menyamakan penyebutnya dengan mencari mereka kedua penyebut. Yang kedua, setelah penyebutnya sama, maka lakukan penjumlahan pada pecahan, pembilangnya kita jumlahkan. Yang ketiga, jika hasilnya berupa pecahan dengan pembilang dan penyebutnya masih besar, maka sederhanakan pecahan menjadi pecahan senilai. Sekarang, simak baik-baik ya videonya. Kelipatan dari 4 adalah 4, 8, 12, 16, dan seterusnya. Sedangkan kelipatan dari 12 adalah 12, 24, dan seterusnya. Kemudian kita menjumlahi bilangan yang sama dari kelipatan 4 dan 12, yaitu 12. Jadi KPK dari 4 dan 12 adalah 12. Nah, kita gunakan bilangan 12 tersebut menjadi penyebut yang baru untuk pecahan senilai masing pecahan. Sehingga kita tuliskan titik-titik per 12 ditambah titik-titik per 12. Nah, selanjutnya kita mencari pembilang yang baru untuk masing-masing pecahan dengan cara membagi penyebut yang baru dengan penyebut lama. Penyebut baru 12 dibagi penyebut lama 4. Lalu kita kalikan dengan pembilang lama. Pembilang lama adalah 3. 3 kali 3 hasilnya 9. Hasil tersebut menjadi pembilang yang baru. Jadi pecahan senilai untuk 3/4 adalah 9/12. Selanjutnya, pada pecahan kedua tersebut memiliki penyebut baru yang sama dengan penyebut lama, yaitu 12.
Sehingga pembilang yang baru juga sama dengan pembilang yang lama, yaitu 3. Setelah penyebutnya sama, kita lakukan langkah yang kedua, yaitu penjumlahan pecahan biasa dengan penyebut sama. Kita tuliskan sama dengan 9 tambah 3/12. Hasilnya adalah 12/12. Pecahan 12/12 merupakan pecahan dengan pembilang dan penyebut yang sama, sehingga dapat kita tuliskan sebagai bilangan 1. Jadi hasil dari 3/4 ditambah 3/12 adalah 1. Dengan berbeda penyebut. Nah, selanjutnya adalah penjumlahan pecahan campur. Berbeda penyebut. Langkah-langkahnya sama seperti yang tadi, yaitu pisahkan bilangan bulat pada pecahan campuran. Penjumlahan pecahan biasa dan campuran dengan penyebut beda. Sebagai contoh, 1, 2/3 ditambah 2/5 sama dengan 1 ditambah 2/3, lalu kita tambahkan dengan 2/5. Kemudian kita kelompokkan penjumlahan untuk pecahan biasa. Sehingga kita sama dengan 1 ditambah dalam tanda kurung 2/3 ditambah 2/5. Langkah berikutnya kita menyamakan penyebut untuk masing-masing pecahan dengan cara mencari KPK dari tiap penyebut, yaitu KPK dari 3, 13. Kita gunakan bilangan 15 sebagai penyebut yang baru untuk pecahan. Langkah berikutnya adalah kita mencari pembilang yang baru dengan pembilang yang lama. Hasilnya adalah pembilang yang baru. 15 dibagi 3 adalah 5. Kemudian kita lakukan hal yang sama untuk pecahan kedua. 15 dibagi 6. Setelah penyebutnya sama, kita lakukan penjumlahan untuk pecahan biasa. Kita tuliskan sama dengan 1 ditambah dalam tanda kurung 10 ditambah 6/15. Hasilnya sama dengan 1 ditambah 16/15. Pecahan 16/15 dapat kita tuliskan ke bentuk pecahan campuran, yaitu 1/15. Jadi 1 ditambah dalam tanda kurung 1 ditambah 1. Kemudian kita 2, sehingga hasilnya adalah 21/15. Nah, itu adalah cara menghitung penjumlahan pecahan biasa dan campuran penyebut beda. Nah, sekarang Ibu akan membagikan LKPD. Nah, saya kalian untuk berdiskusi ya. Sebelumnya, Ibu mau bertanya, apakah ada yang belum dipahami? Ada yang belum dipahami? Atau sudah paham semuanya? Belum, Bu. Yang mana yang belum dipahaminya? Yang pecahan berpenyebut berbeda. Yang berbeda. Yuk, sambil dilihat ya LKPD-nya. Belum. Ada kegiatan yang pertama, kalian harus memilih hasil penjumlahan pecahan berpenyebut sama yang sesuai. Masih ingat kalau yang berpenyebut sama? Nah, yang berpenyebut sama itu harus dibagaimanakan ya? Masih ingat tidak? Belum. Jangan lupa. Kalau yang penyebut tidak sama, kita juga pembilangnya.
Nanti setelah kalian mendapatkan hasilnya, kalian bisa tarik atau kalian bisa pindahkan pilihan kotak-kotak yang ada di bawah ini disesuaikan dengan jawaban yang sesuai. Ya. Selanjutnya, di LKPD yang kedua itu harus menentukan memilih pernyataan yang sesuai dengan hasil pemaparan yang tadi Ibu telah sampaikan. Di LKPD yang ketiga, kalian harus memilih benar atau salah hasil penjumlahan yang tertera di sini. Kalian cukup menulis huruf B atau S pada kotak-kotak yang disediakan. Nah, untuk aktivitas yang terakhir, kalian bisa mengerjakan soal di bawah ini untuk menambah pemahamanmu. Perhatikan langkah-langkahnya. Silahkan dikerjakan. Sudah selesai semuanya ya? Kalau sudah selesai, Ibu, sudah. siapa yang mau membacakan hasil pekerjaannya ke depan? Ada yang mau membacakan hasilnya ke depan? Saya Bu. Iya, boleh. Saya mau ke depan. Iya, jawabannya sudah betul. Ayo, kita berikan tepuk tangan untuk temannya yang maju ke depan. Jadi kalian sudah paham ya semuanya, sudah bisa mengerjakan LKPD-nya dengan baik. Nah sekarang supaya kita lebih bersemangat, saatnya kita ice breaking. Nah nanti Ibu akan menyanyikan lagunya, kalian mengikuti ya, bisa dipahami? Gigit ya, Bu. Nah, 1, 2, 3. Tangan ke atas, lalu direntang. Tangan ke depan, pegang bahu teman. Dipijit, balikan badan. Dipijit, Balikan badan. lalu tertawa, haha, sambil bersorak. hore. Oke, sudah bersemangat, Sarah? Udah Bu. Semangat. Lebih bersemangat. Ibu mau tanya lagi, kira-kira tadi kita sudah belajar apa saja ya? Penjumlahan, Bu. Pecahan, Nah, nyebutnya beda. iya, betul. Dan penjumlahan pecahan campuran. Sekarang, Ibu punya latihan soal. Nah, akan Ibu bagikan. Silahkan dikerjakan evaluasinya ya. Kerjakan secara mandiri. Harus percaya pada kemampuan sendiri. Selamat mengerjakan. Iya, Ibu. Sudah selesai ya? Bu. Ya. Ya, kalau sudah selesai, boleh dikumpulkan. Nah, sekarang Ibu mau bertanya nih, perasaan kalian hari ini gimana? Apakah senang atau sedih? Senang. Matematika itu sulit atau tidak? Sulit. Tidak. Tidak. Sulit. Ya. Nah, matematika itu bukan hal yang sulit, jadi kalian tidak perlu takut. Kalau kita sudah paham, matematika itu akan menjadi hal yang menyenangkan. Nah, untuk itu, pembelajaran hari ini Ibu cukupkan sampai sekian. Sebelumnya, ayo kita berdoa dulu. Berdoa, dipersilahkan. Berdoa selesai. Terima kasih. Sampai jumpa di pembelajaran berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sangat.
Iya, luar biasa Bu Andu. Ya, tepuk tangan buat Bu Andu. Waktunya cuma kurang beberapa detik. Iya, hampir pas hampir sekali 20. ya. Dan Bu Andu ini parsial ya, matematika saja. Halo? Matematika karena saya di kelas tinggi Parsial ya, oke. Jadi memang fokus di matematika ya. Saya kira Bu Andu sudah menampilkan RPP-nya dengan baik ya. Media juga sangat inovatif ya, kreatif. Tadi perpaduan antara media yang Bu Andu buat sendiri dengan mungkin sebagian dari YouTube ya. Sebetulnya biasanya katanya Bu Andu punya juga ya YouTube, cuma untuk materi ini belum membuat gitu ya. Jadi saya kira sudah luar biasa nih Bu Andu ya, aktivitas interaksi dengan peserta didik juga sudah bagus ya.